Shalom, devosi Mazmur 66 ayat 1 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkanlah namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Puji Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepada kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah semua orang memuji perbuatan Allah yang dahsyat? Tidak. Hanya mereka yang menyadari dan mengalami saja yang akan memuji perbuatannya yang dahsyat. Di dalam Mazmur hari ini ada dua dasar pujian yang dinaikkan kepada Allah. Yang pertama, bangsa Israel memuji Allah karena Ia telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Itu dalam ayat 1 sampai 12. Pemazmur memberi dorongan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Ini mengingatkan mereka akan peristiwa besar yang Allah lakukan pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ia membelah laut Teberau menjadi tanah yang kering. Allah memerintah dengan perkasa. Allah telah memimpin umat Israel sedemikian rupa dalam penyertaannya siang dan malam. Namun di padang gurun umat Israel memberontak kepada Allah sehingga mereka dibuang ke Babel dan mengalami kesukaran dalam hidupnya. Mereka mengalami pengujian ibarat seorang memurnikan emas dan perak. Yang lulus ujian akan dibebaskan dari pembuangan, mereka akan memperoleh tanah perjanjian. Penyelamatan Israel merupakan bukti nyata agar bangsa-bangsa mengenal Tuhan dan memuji Dia. Sekalipun umat itu tersebar ke seluruh bumi, hidupnya dipertahankan dan kakinya tidak goyah. Mereka tidak jatuh dan kehilangan identitas sebagai umat pilihan Allah karena Allah yang dahsyat menyertai mereka. Yang kedua, pujian syukur kepada Allah atas keluputan dan keselamatan yang dianugerahkan. Itu di dalam ayat 13 sampai yang ke-20. Dalam kesulitan,
Tuhan Allah telah menolong dan menyelamatkan umatnya. Pemazmur berjanji akan memenuhi nazarnya, memujinya dan memasyurkan perbuatannya yang dahsyat. Ia akan masuk ke rumah Allah dan mempersembahkan korban bakaran. Ucapan syukur itu sangat sakral dan bukan ucapan kosong tanpa dasar. Terlalu banyak hal dahsyat yang Tuhan Allah lakukan bagi kita. Hal itu membuat kita patut bersyukur. Keselamatan di dalam Kristus itulah berkat terbesar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seharusnya keselamatan itulah yang membuat semangat untuk kita menjalani kehidupan. Karena berkat tertinggi saja Tuhan sudah berikan kepada kita, apalagi berkat-berkat yang lain yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan umatnya. Karena itu mari kita bersama dengan Tuhan, alamilah penyertaan, alamilah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Maka dari situ ucapan syukurlah yang selalu keluar dalam hidup kita. Oleh karena perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat yang selalu menyertai kehidupan umatnya. Tuhan Yesus memberkati.